Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Ahmad Istiawan dengan NIM 3079 dan kelompok saya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asynchronous search. Next. Nah, kelompok satu beranggotakan yang pertama ada Eni Husnul Khotimah dengan NIM 3006, lalu ada Nabilah Salsabila dengan NIM 3014 dan Sami Gultom dengan NIM 3077 dan yang terakhir itu ada saya Ahmad Istiawan dengan NIM 3079. Next. Baik, di sini kelompok 1 membagi ada 2 subtema. Yang pertama ada konsep algoritma search, yang kedua ada analisis. Yang pertama itu ada konsep algoritma search itu yang berisikan tentang algoritma binary search, lalu ada algoritma linear search, lalu ada sorting, bubble sort, dan yang terakhir itu ada insert sort. Lalu untuk analisis itu dibagi juga akan kita bahas juga ada beberapa. Yang pertama ada analisis speed up, lalu ada analisis efisiensi dan analisis cohort. Dan yang kedua ada analisis big data. Next. Yang pertama, konsep algoritma search akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Next. Oke, jadi kami akan membahas tentang algoritma search. Jadi algoritma search ini adalah algoritma yang paling sederhana dari semua algoritma yang ada ya. Jadi kayak namanya itu search, artinya mencari. Jadi nanti dalam algoritma ini terdapat data atau array, sebuah array yang melimputkan beberapa data, nanti akan dicari data yang telah terurut ataupun yang belum terurut juga boleh. Nanti dicari, kalau sudah ditemukan, maka akan diubah menjadi data yang benar. Gitu. Next. Oke, jadi algoritma search itu sendiri terbagi jadi 5. Jadi yang pertama ada algoritma linear search. Algoritma linear search adalah metode dari algoritma search itu yang paling sederhana. Nah, di sini dia algoritmanya berisi sebuah array. Nanti array ini diisi beberapa data di dalamnya. Nah, algoritma linear ini sering juga kita sebut dengan sequential atau sequential search. Nah, prinsip kerjanya itu mudah dipahami karena untuk linear search ini nanti akan menentukan array atau tidaknya itu dengan cara mencari. Nah, jika caranya adalah ketika data yang ingin dicari itu misalnya si A, nah ketika sudah ditemukan dalam sebuah array, maka sudah habis selesai pencarian. Namun jika tidak atau belum ditemukan, akan beralih ke data-data berikutnya. Tetapi jika data-data berikutnya tidak ditemukan apa yang ingin dicari, maka di dalam array itu tidak terdapat data yang ingin dicari. Mungkin ilustrasinya dilanjutkan. Next. Ilustrasinya akan dijelaskan sedikit. Oke, jadi di sini itu misalnya ada sebuah array yang berisikan data 279463. Nah, di situ bisa dilihat data 2 itu indeks keberapa, data 7 itu indeks keberapa gitu ya. Nah, jika kita lihat pada indeks ke-0 itu ada data kedua, dan indeks terakhirnya itu yang kelima ada data yang angka 3. Nah, di sini kita misalnya mau mencari angka 6 di mana gitu kan. Nah, bisa dipakai pakai algoritma yang sederhana. Di situ ada pertama kita cek indeks ke-0. Indeks ke-0 I-nya itu adalah 0. Dicari, ditemukan jika di indeks ke-0 itu dilihat adalah data ke nomor 2 sementara yang kita cari adalah data nomor 6, maka false. Selama tidak ditemukan, kita beralih ke data-data berikutnya. Ini kan ada I kurang dari sama dengan N. Nah, N itu kan data yang mau kita cari. Jika I-nya masih tidak memenuhi sampai 6, atau kurang dari sama dengan 6, kita kerjakan baris yang berikutnya, atau baris keempat. Jika data itu ditemukan, maka true.
Tapi kalau tidak, dia akan bertambah ke data-data berikutnya, atau indeks itu akan bertambah 1. Nah, kalau sudah ditemukan, maka I itu adalah indeks dari data yang mau kita cari. Ada, misalnya bisa kita lihat panahnya itu ya. Panahnya pada indeks 0 tidak ditemukan, data 6, maka beralih ke indeks pertama. Indeks pertama ada 7, tidak ditemukan, maka beralih ke selanjutnya sampai ke indeks keempat. Indeks keempat itu ada data 6, maka setelah berhasil kita cari, maka selesai gitu. Next. Oke, binary search akan dijelaskan oleh teman saya Ajis. Baik, selanjutnya itu adalah algoritma binary search, yaitu algoritma yang pencarian nilai pada array atau list dengan elemen yang terurut. Jadi cara kerja algoritma ini adalah dengan cara memotong array itu menjadi 2 bagian secara terus-menerus hingga nilai yang dicari itu ditemukan. Nama lain dari algoritma ini adalah half interval search, logaritma search, atau binary search. Lalu ini ilustrasi pada gambar berikut. Coba the next. Baik, ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi di sini tuh ada list yang dimulai dari huruf A hingga huruf R. Yang dimulai dari indeks 1 hingga indeks 18. Jadi sesuai dengan yang tadi, itu binary search itu adalah memotong suatu array. Jadi kita potong di tengah-tengah. Jadi 1 sampai 18 ini, itu nilai tengahnya itu ada di angka 9. Jadi nilai 9 tuh kita potong. Lalu kenapa itu panahnya itu ke kiri? Karena jika kanan itu nilai itu lebih besar. Dan ke kiri terus melakukan binary search hingga menemukan list G yang berada di G, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Next. Lalu ada sorting. Sorting itu merupakan metode pencarian dengan cara data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya. Berikut prinsip kerja dari sorting, yaitu yang pertama itu adalah mensorting data-data dari yang terkecil sampai yang besar, yang terendah sampai yang tinggi. Lalu ada masalah itu efisiensi atau peningkatan kecepatan pencarian. Lalu ada metode itu bubble, gelembung, insertion, penyisipan, selection atau pemilihan, merger atau penggabungan, lalu quick, cell, predict, dan lain-lain. Next. Bubble sort akan dijelaskan oleh teman saya, Samyu. Oke, kemudian yang jenis keempat ada bubble sort. Nah, bubble sort ini bekerja jika algoritmanya sudah diurutkan di tahap sorting. Nah, dengan pengurutan itu kita melakukan penukaran data. Setelah itu sampai kita pastikan nanti literasinya tidak ada lagi perubahan. Jadi sudah fix gitu. Prinsipnya itu seperti gelembung yang besar itu kan akan naik. Sedangkan yang kecil akan tetap di bawah, gitu contohnya. Bisa dilihat lah di PPT-nya kan. Setiap data itu, misalnya data pertama itu akan dibandingkan dengan data yang ada di sebelahnya. Jadi masing-masing data itu dibandingkan dengan yang ada di sebelahnya. Ketika data pada baris pertama itu nanti lebih besar dari data setelahnya, maka dilakukan penukaran tempat pada posisi datanya sampai nanti data yang diinginkan itu udah sesuai gitu. Next, mungkin bisa dilihat inisiasinya seperti ilustrasi berikut. Nah, ada data 53846. Nah, ini tuh belum diurutkan. Jadi kita harus mengurutkan gitu ya. Pertama, 5 dan 3 kita bandingkan. Sudah. 5 dan 3 kan lebih besar 5. Sedangkan lebih kecil 3, maka kita ubah di step 2, 3-nya jadi ke kiri, karena 3 lebih kecil. Oke, kemudian di step 2, kita bandingkan lagi si 5 itu ke data sebelahnya, 8. 5 dan 8 itu sudah benar urutannya, karena 5 lebih kecil sehingga dia di kiri, sedangkan 8 lebih besar sehingga dia di kanan. Kemudian ke step 3, kita bandingkan lagi si data yang ketiga dengan data keempat.
Data ketiga itu kan si 8, data keempat itu 4. Kita bandingkan 8 dan 4. 4 itu kan lebih kecil. Dia kan di kanan, maka kita pindahkan ke kiri. Sedangkan 8 lebih besar, kita pindahkan ke kanan gitu. Jadi dia kayak mengubah urutan, menukar tempatnya gitu, biar berurut gitu. Terus ke step keempat. Step keempat kita lihat lagi si 8 itu sebelahnya ada data 6. Sudah cocok belum? Sudah pas belum dari yang terkecil ke yang terbesar? Rupanya tidak, maka dibandingkan, ditukar lagi posisinya. Sampai ke step 5. Ketika step 5, si 8 sudah mentok, tidak ada lagi data di sebelahnya, dan sudah terurut, maka tidak ada lagi langkah selanjutnya. Selesai. Next. Oke, kemudian insertion sort akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada insertion sort, yaitu merupakan sebuah metode pengurutan data dengan cara melakukan penempatkan pada setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Berikut prinsip kerja dari insert sort itu. Jadi, pertama itu ada ide terdapat kartu di meja itu ada 8, 4, 7, 3, 1, 2, 6, 5. Lalu kita mengambil kartu yang pertama, yaitu kartu yang 8. Lalu ambil kartu yang kedua. Yang kedua itu ada berempat. Karena lebih kecil dari 8, maka ditaruh di sebelah kiri. Jadinya yang 8 sama 4 itu berubah tempat. Jadi 4 di depan dan 8 di sebelahnya. Next. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Next. Yang kedua itu ada analisis, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analis cost. Nah, di sini analis cost digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memulai mencari dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, di mana node tersebut dipilih yang memiliki harga atau cost terkecil dari root node. Selanjutnya, lalu analis pick up adalah perbandingan antara waktu yang diperlukan algoritma sekuensial yang paling efisien untuk melakukan komputasi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi yang sama pada sebuah mesin paralel. Di sini, speed up ini secara teoritis dilakukan analisa untuk menentukan waktu yang dibutuhkan sebuah algoritma dalam mencari solusi dari sebuah masalah. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung banyaknya operasi dasar atau step yang dilakukan oleh algoritma untuk keadaan terburuknya. Oke, selanjutnya. Analisis efisiensi. Efisiensi sembarang algoritma sebagai fungsi dari data masukan dengan membandingkan algoritma berdasarkan pada ordernya. Di sini, order merujuk pada metode matematika yang digunakan untuk membandingkan efisiensi. Dalam implementasi algoritma ini melibatkan semua node yang berhubungan dengan root node dan meletakkan dalam periode UI untuk mencapai node tujuan, di mana node-node yang dipilih merupakan node yang berharga kecil. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada analis BICO, di mana BICO Nation ini menunjukkan waktu yang diperlukan itu untuk menyelesaikan suatu algoritma. BICO ini menunjukkan perbandingan antara waktu dalam skenario terburuk dan jumlah elemen array yang disimbolkan dengan N jika jumlah elemen lebih kecil ataupun lebih besar. Waktu pengerjaannya juga berbeda. Di sini ada contohnya, di mana order of growth dari beberapa fungsi umum, di mana OC itu lebih kecil dari O log N, dan lebih kecil dari ON, lebih kecil dari N kali log N, dan lebih kecil dari ON pangkat 2, lebih kecil dari ON pangkat 3,
dan lebih kecil dari O2 pangkat N, lebih kecil dari O3 pangkat N, dan lebih kecil dari ON faktorial, dan lebih kecil dari ON pangkat N, di mana di sini ada sifat fungsi tingkat pertumbuhan yang di mana di sini ada ON pangkat 3 ditambah 3N adalah ON pangkat 3, abaikan suku order rendahnya. Dan yang kedua ada O5F Fn sama dengan OFN, abaikan konstanta perkaliannya dalam istilah tingkat tinggi. Dan terakhir ada OFN ditambah OGN sama dengan OFN ditambah GN. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.